Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Di sini kami ingin berdiskusi tentang metode daur ulang recycling bahan perkerasan jalan untuk memenuhi tugas topik khusus. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Edi Rawan, sebelah saya Ulul Wahyu, dan sampai saya Lintang Bayu, sebelahnya Brian Nursepta, yang terakhir Is Haryanto. Kita mulai pertama dengan pendahuluan. Volume dan beban kendaraan cenderung terus bertambah, sehingga diperlukan suatu inovasi dalam bidang pemeliharaan jalan guna mempertahankan atau menambah umur rencana jalan dalam melayani beban lalu lintas. Peningkatan jalan dengan cara penambahan lapis tambahan yang terus-menerus akan mengakibatkan tebal perkerasan semakin tebal dan bahan yang diperlukan semakin menipis. Metode daur ulang merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah ini. Penanganan dengan teknologi daur ulang perkerasan merupakan suatu alternatif untuk mengatasi masalah ini karena memiliki beberapa keuntungan seperti dapat mengembalikan kekuatan perkerasan dan mempertahankan geometrik jalan serta mengatasi ketergantungan akan material baru. Daur ulang yang diproses dan ditunjang oleh peralatan yang memadai akan menghasilkan bahan campuran yang nilainya strukturnya dapat mengimbangi campuran yang baru. Teknik daur ulang ada dua macam, yaitu yang pertama di lapangan atau in place, yaitu penggarukan, pengolahan dan pemadatan di tempat. Yang kedua di tempat pencampuran atau in plant. Cara pencampuran, ada dua cara pencampuran daur ulang, yaitu yang pertama daur ulang campuran dingin atau cold recycling, misalnya CTRB, CTRSB, campuran dengan pengikat aspal emulasi, campuran dengan pengikat aspal cair, foam bitumen. Yang kedua, daur ulang campuran panas atau hot recycling, misalnya daur ulang bahan garukan yang dipanaskan kembali di AMP. Pengembangan teknologi konstruksi yang berkelanjutan untuk memberikan kontribusi pada terwujudnya usaha jasa konstruksi yang ramah lingkungan. Daur ulang untuk perkerasan aspal jalan. Limbah perkerasan aspal jalan merupakan sumber daya yang berharga yang dapat dimanfaatkan kembali. Limbah ini semakin banyak didaur ulang, tidak hanya yang ada di kota-kota di mana sulit mendapatkan lokasi pembuangan, tetapi juga di seluruh Jepang untuk konservasi lingkungan dan sumber daya, seperti tertera pada gambar di samping ini. Ya, ini diagram aliran daur ulang limbah perkerasan aspal pada pabrik pengolahan. Yang ini diagram aliran daur ulang limbah perkerasan aspal pada pabrik pengolahan juga. Penyusunan pedoman dan spesifikasi penggunaan material RAP untuk teknologi daur ulang pencampuran dingin perkerasan jalan di Indonesia. Isu lingkungan dalam konstruksi perkerasan jalan mendorong kuat penggunaan material RAP dengan teknologi daur ulang pencampuran dingin atau cold mix recycling. RAP adalah bahan bongkaran perkerasan jalan lama yang sudah rusak, biasanya digunakan sebagai bahan urugan atau bahan sering menjadi limbah.
karena desakan krisis minyak dan isu lingkungan untuk mereduksi limbah, material RAP kemudian mulai dimanfaatkan secara progresif dengan cara diolah kembali dengan diberi bahan peremaja untuk dijadikan bahan perkerasan baru. Pada mulanya RAP diolah secara panas atau hot mix, namun dengan berkembangnya teknologi dan desakan hemat energi, pengelolaan kemudian dilaksanakan secara dingin atau cold mix. Saat ini RAP sudah banyak diimplementasikan di berbagai negara termasuk Indonesia. Problem yang muncul adalah bahwa pedoman dan spesifikasi pekerjaan penggunaan material RAP untuk konstruksi jalan di Indonesia belum ada. Padahal pedoman dan spesifikasi tersebut sangat diperlukan di lapangan, dan spesifikasi tersebut sangat diperlukan di lapangan sebagai pedoman kerja bagi para pelaksana konstruksi untuk menjamin mutu material yang dihasilkan. Oleh karenanya, usulan penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan penyusunan sebuah pedoman dan spesifikasi penggunaan material RAP. Demikian materi yang saya bacakan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, saya mau bertanya. Apakah semua perkerasan jalan rusak dapat didaur ulang? Jika tidak, perkerasan jalan rusak yang bagaimana yang dapat didaur ulang? Mohon diterangkan. Awas, tolong diulang lagi. Apakah semua perkerasan jalan rusak dapat didaur ulang? Jika tidak, perkerasan jalan rusak yang bagaimana yang dapat didaur ulang? Kalau menurut saya nggak semua, Mas, karena kalau semua jalan harus didaur ulang mungkin kan membutuhkan biaya sangat banyak. Seharusnya kan kalau menurut saya metode daur ulang itu dilaksanakan apabila jalan tersebut sekiranya sudah rusak kira-kira sepanjang 2 km dan rusaknya sudah parah, mungkin jalan tersebut baru bisa didaur ulang. Tapi apabila rusaknya belum ada 2 km, mungkin jalan tersebut bisa di overlay aja, Mas, atau ditambah seperti jalan-jalan itu. Sudah, ya, enggak sih ya? Udah, enggak sih ya? Saya mau tanya, Mas. Ya, Mas Edi, tolong jelaskan apakah keuntungan dan kerugian kita menggunakan cold mix dan hot mix? Tolong jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Keuntungan dan kerugian hot mix dan cold mix ya, Mas? Iya. Kalau hot mix itu kualitasnya itu keuntungannya dulu ya, Mas. Iya. Kalau hot mix itu kualitasnya lebih baik dan tahan lama. Dan mungkin kalau kerugiannya hot mix itu tidak ramah lingkungan, karena kan pembuatannya ada unsur panasnya itu, Mas. Dan kalau kerugiannya lagi lebih mahal. Kalau cold mix keuntungannya ramah lingkungan dan biayanya lebih murah. Kalau kerugiannya kualitasnya kurang bagus dibandingkan hot mix. Itu, Mas. Terima kasih, Mas. Udah jelas. Silakan. Yang tanyakan lagi, Mas? Ya, kita tadi kan membicarakan tentang campuran aspal panas ya. Aspal panas. Oh iya. Kan di dunia ini ada berbagai jenis macam campuran aspal panas. Coba sebutkan campuran aspal panas yang umum digunakan di Indonesia. Umum yang kita gunakan. Aspal panas yang digunakan di Indonesia itu sebenarnya ada banyak sih, Mas, tapi yang saya ketahui cuma ada 3 mungkin ya. Aspal beton, aspal roller set atau HRS, dan speed mastic aspal atau SMA yang disingkat SMA. Yang maksudnya yang ditanyakan itu atau Iya, oh cuma itu jenisnya itu. oh iya ya. Udah, Mas. Ya sudah.
Lanjutnya Mas. Eh, saya mau tanya tentang daur ulang ya. Kan ada dua teknik daur ulang. Oh, iya. Tolong disebutkan dan dijelaskan. Teknik daur ulang itu metodenya daur ulang ada dua ya Mas. RAP itu. Yang pertama in situ atau in place recycling. Kalau in place recycling itu pembuatannya langsung diolah di tempat. Jadi kita mengolahnya langsung di tempat. Di tempat langsung dihamparkan. Dan itu lebih cepat, lebih praktis dan lebih murah. Kalau ex situ atau in plant recycling itu pembuatannya diolah di pabrik sehingga pengolahannya atau monitoring pencampuran mendapatkan hasil yang lebih bagus, kualitasnya juga lebih bagus, tahan lama dibandingkan metode in situ tadi. Kalau menurut saya itu. Oh, ya udah kalau seperti itu ya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Mau tambahan Mas? Oh ya. Kita kan dari tadi membicarakan tentang aspal ya. Oh iya. Sebenarnya apa toh kandungan dari aspal tersebut? Kandungan zat yang ada dalam aspal tersebut. Aspal itu memiliki banyak kandungan Mas. Yang pertama kandungan aspal itu memiliki senyawa karbon jenuh dan tak jenuh, itu senyawa karbonnya. Dan yang kedua alfatik dan aromatik yang mempunyai atom karbon seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang kalau karbonnya itu sekitar 80%. Terus ada zat hidrogen 10%, zat belerang 6%, dan banyak zat lainnya seperti nitrogen, oksigen, lenik besi, nikel, dan beberapa atom lainnya. Ya itu Mas. Hanya itu yang saya tahu. Ada yang ingin tanyakan lagi? Cukup Mas, cukup jelas. Terima kasih. Apabila yang saya sampaikan dan saya diskusikan tentang teman-teman saya ada kesalahan atau ada materi yang sekiranya salah atau mungkin kurang pas, mungkin ini hanyalah diskusi yang cuma belajar kelompok di anak kos-kosan. Apabila ada kesalahan mohon maklum. Kesempurnaan hanya milik yang kuasa. Kami hanyalah manusia yang tidak sempurna. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.